Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di dunia ini, ada banyak kisah yang menginspirasi dan mengajarkan kita tentang arti kebaikan, kesederhanaan, dan rasa syukur. Hari ini, kami akan membawakan sebuah cerita penuh makna yang akan menyentuh hati kalian. Sebuah kisah tentang seorang kakek tua, seekor kura-kura emas, dan pohon ajaib yang menghasilkan buah emas. Tapi sebelum kita mulai, mari kita bersyalawat bersama agar hati kita selalu tenang dan penuh keberkahan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang penuh pelajaran hidup. Dahulu di sebuah desa kecil yang terletak di tepi pantai, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Rahman. Desa itu dikelilingi oleh hamparan laut biru yang jernih dan pasir putih yang lembut, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Masyarakat desa sangat bergantung pada laut untuk kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menangkap ikan, mengambil kerang, dan menjalani kehidupan yang sederhana namun bahagia. Namun, di antara penduduk desa yang berkerumun, Pak Rahman adalah sosok yang menonjol karena kebaikan hatinya. Ia adalah contoh nyata dari seorang dermawan yang tidak pernah mengharapkan imbalan atas kebaikan yang dilakukannya. Dengan rambut berwarna putih dan wajah yang keriput, Pak Rahman merupakan gambaran dari kebijaksanaan dan pengalaman hidup yang panjang. Pak Rahman tinggal di gubuk kecil yang sederhana, terbuat dari kayu dan atap daun rumbia. Gubuknya terletak tidak jauh dari pantai, sehingga setiap pagi, ia dapat mendengar suara ombak yang menghantam karang, menciptakan melodi alami yang menenangkan hatinya. Gubuk tersebut penuh dengan barang-barang sederhana, termasuk pancingan, jaring, dan beberapa peralatan rumah tangga yang ia gunakan sehari-hari. Meskipun hidupnya sederhana, Pak Rahman selalu bersyukur atas apa yang ia miliki. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta benda, tetapi pada hubungan yang baik dengan sesama dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan. Ia sering mengatakan kepada anak-anak di desa, harta yang paling berharga adalah kebaikan yang kita sebarkan kepada orang lain. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Pak Rahman sudah bangun. Ia menghirup udara segar yang penuh dengan aroma laut dan mempersiapkan perahu kecilnya untuk pergi memancing. Dengan hati yang penuh harapan, ia membawa jaring dan umpan sederhana yang terbuat dari cacing dan ikan kecil. Hari ini aku akan mendapatkan ikan yang banyak, gumamnya penuh harapan sambil tersenyum. Ia berdoa kepada Allah agar diberi rezeki yang melimpah. Namun, ketika ia mulai melempar jaring ke laut, ia merasakan ada yang aneh. Berjam-jam berlalu, tetapi tidak ada satupun ikan yang tertangkap. Ya Allah, hari ini rezekiku sepertinya belum datang, keluhnya, sambil menatap laut yang tenang. Meski hatinya sedikit kecewa, Pak Rahman tetap bersabar. Ia tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru dan bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih baik untuknya. Ia mengingat kembali kata-kata bijak yang sering didengarnya. Kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Saat matahari mulai terbenam, Pak Rahman memutuskan untuk pulang dengan tangan kosong. Namun, saat ia sedang mendayung perahu menuju daratan, tiba-tiba, ia melihat air laut di sekitarnya berkilauan. Subhanallah, apa yang terjadi? Pikirnya, kagum melihat fenomena aneh itu. Dari kejauhan, muncul seekor kura-kura emas besar yang berenang mendekatinya. Kulitnya berkilau dalam cahaya senja, menciptakan pemandangan yang begitu menakjubkan. Matanya bersinar lembut, seolah mampu menembus jiwa Pak Rahman. Makhluk apakah ini? Apakah aku bermimpi? Tanyanya dalam hati. Kura-kura itu semakin mendekat, dan Pak Rahman merasa campur aduk antara rasa takut dan penasaran. Ia tahu bahwa alam ini penuh dengan misteri, tetapi kali ini, misteri itu terlihat begitu nyata di depan matanya. Ketika kura-kura emas itu berada di samping perahu, Pak Rahman beranikan diri untuk bertanya, wahai kura-kura, kenapa kau mendekat padaku? Apakah ada yang bisa kubantu? Suara lembutnya menggema di udara yang tenang. Kura-kura itu memandangnya dengan lembut dan tiba-tiba berbicara, wahai kakek, jangan takut. Aku adalah penjaga sebuah tempat rahasia yang penuh keajaiban. Aku telah memperhatikan kebaikanmu selama ini, dan hari ini aku ingin memberimu sebuah kesempatan yang tidak biasa. Mendengar kata-kata kura-kura itu,
Pak Rahman merasa terkejut dan tak percaya. "Kesempatan apa yang kau maksud, wahai kura-kura?" Tanyanya penuh rasa ingin tahu, jantungnya berdegup kencang. Kura-kura emas itu menjawab, "Ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke sebuah tempat yang luar biasa." Perasaan ingin tahu dan rasa syukur bercampur aduk dalam hati Pak Rahman, dan ia tahu bahwa hidupnya akan segera berubah selamanya. Dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit kekhawatiran, Pak Rahman akhirnya menaiki punggung kura-kura emas yang besar itu. Saat ia merasakan permukaan cangkang yang halus dan sejuk, ia mulai merasa tenang. Kura-kura itu bergerak perlahan, dan Pak Rahman merasa seolah-olah sedang berada dalam sebuah kisah dongeng. Mereka mulai berenang menjauh dari perahu, dan air laut di sekeliling mereka berkilauan seperti ribuan bintang. Ombak yang biasanya mengganggu perjalanan perahu kecilnya kini terasa damai dan tenang, seolah menyambut kedatangan mereka ke dalam dunia baru yang penuh keajaiban. Pak Rahman menatap ke arah laut yang luas, dan ia tidak bisa menahan rasa syukur yang mengalir dalam dirinya. "Ya Allah, apakah ini nyata? Jika ini adalah mimpi, aku bersyukur bisa merasakannya," gumamnya sambil memegang erat cangkang kura-kura, merasakan getaran kehidupan yang ada di dalamnya. Setelah berenang cukup lama, mereka akhirnya tiba di sebuah pulau kecil yang indah dan belum pernah dilihat Pak Rahman sebelumnya. Pulau itu dikelilingi oleh air laut yang jernih, dan pantainya dipenuhi oleh pasir putih yang halus. Di tengah pulau itu, berdiri sebuah pohon emas raksasa yang menjulang tinggi hingga hampir mencapai langit. Daun-daunnya berkilauan dalam sinar matahari, dan buahnya berbentuk bulat seperti apel, tetapi seluruhnya terbuat dari emas murni. Pemandangan ini membuat Pak Rahman tertegun. "Subhanallah, betapa indah ciptaan MU. Ya Allah," serunya dengan penuh kekaguman. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ada tempat yang begitu menakjubkan dan penuh keajaiban seperti ini di dunia. Setiap detail dari pohon itu, mulai dari tekstur kulit batang yang kasar hingga kilauan daun yang berkilau, membuatnya terpukau. Sementara itu, suara burung-burung yang berkicau dan angin sepoi-sepoi semakin menambah keindahan suasana. Kura-kura emas itu memandang Pak Rahman dengan lembut, seolah mengerti betapa terpesonanya sang kakek. Ini adalah pohon ajaib yang telah ada selama berabad-abad. Setiap hari, buah-buah emas ini tumbuh untuk menjaga keseimbangan dunia, jelas kura-kura dengan suara yang lembut dan penuh wibawa. "Aku sudah tua dan tidak bisa memanen semuanya sendirian. Aku ingin kau membantuku, Pak Rahman." Mendengar kata-kata kura-kura itu, Pak Rahman merasa terhormat dan bersyukur bisa diundang untuk membantu makhluk yang begitu istimewa. "Tentu saja, wahai kura-kura. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu," jawabnya dengan penuh semangat. Ia merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya, seolah-olah Tuhan memberinya misi yang lebih besar dari sekadar hidup sehari-hari. Sejak hari itu, kehidupan Pak Rahman berubah drastis. Ia tinggal di pulau tersebut bersama kura-kura emas, dan setiap pagi, mereka memanen buah emas dari pohon raksasa itu. Pak Rahman merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setiap kali ia memanjat pohon untuk mengambil buahnya, ia merasakan kebanggaan dan kepuasan yang mendalam. "Ini luar biasa," teriaknya saat ia berhasil memanen buah emas yang berkilauan. Kura-kura melihat dengan bangga, "Ingatlah, Pak Rahman, setiap buah yang kau ambil harus dihargai. Ini bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang tanggung jawab dan kebaikan." Pak Rahman mengangguk setuju, menyadari bahwa ia tidak hanya memanen emas untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di desanya. Setelah selesai memanen, kura-kura emas berkata, "Sebagai imbalannya, kau boleh membawa 1 buah emas setiap hari untuk kebutuhanmu. Tapi ingat, jangan pernah mengambil lebih dari itu. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran." Pak Rahman mengangguk dengan serius. "Aku paham, wahai kura-kura. Aku akan menghargai setiap buah yang aku ambil dan menggunakannya dengan bijak." Dalam hatinya, ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih dalam. Ia ingin berbagi keberkahan yang ia terima dengan orang-orang di desanya. "Setiap buah yang aku bawa pulang akan menjadi simbol dari kebaikan yang bisa kita sebarkan," pikirnya. Dengan semangat baru, Pak Rahman bersiap untuk menjalani petualangan barunya,
di mana ia tidak hanya akan menemukan kekayaan, tetapi juga makna hidup yang sejati. Setelah beberapa hari tinggal di Pulau Ajaib bersama kura-kura emas, Pak Rahman memutuskan untuk kembali ke desanya membawa satu buah emas, seperti yang sudah disepakati dengan kura-kura. Buah emas itu bukanlah sekadar benda biasa. Ia begitu berkilauan hingga sinarnya tampak memantulkan cahaya matahari, membuat Pak Rahman harus membungkusnya dengan kain lusuh agar tidak menarik perhatian siapapun saat ia berjalan menuju rumahnya. Saat tiba di desanya, Pak Rahman memandang sekeliling. Rumah-rumah yang berdiri di sana kebanyakan sudah tua dan hampir roboh. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki di tanah yang berdebu, sementara orang-orang dewasa bekerja keras di ladang atau berusaha mencari ikan di laut yang mulai sulit memberikan hasil. Perasaan haru menyelimuti hati Pak Rahman. Melihat kondisi warga desa yang penuh perjuangan, ia tahu bahwa buah emas ini bukan untuk dirinya sendiri. Allah telah memberiku rezeki, dan aku harus berbagi kepada mereka yang lebih membutuhkan, bisiknya dalam hati. Pak Rahman tidak langsung memberitahu semua orang tentang emas itu. Ia memutuskan untuk terlebih dahulu mendekati keluarga paling miskin di desa, seorang ibu janda dengan 3 anak kecil yang sering tidak makan karena tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu rumah kecil mereka yang terbuat dari bambu. "Assalamualaikum, Bu," isapa Pak Rahman dengan lembut. Sang ibu keluar dengan wajah lelah, tetapi ia tersenyum melihat kakek tua itu. "Waalaikumsalam, Pak Rahman." "Ada apa, Pak?" "Maaf, saya tidak bisa menjamu tamu karena tidak punya apa-apa," katanya dengan suara yang hampir pecah. Pak Rahman tersenyum, kemudian mengeluarkan buah emas yang sudah ia bungkus dengan kain lusuh. "Ini, ambillah. Gunakan ini untuk membeli makanan dan kebutuhan anak-anakmu," ia ucapnya sambil menyodorkan buah emas itu. Mata ibu itu terbelalak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa ini, Pak?" "Apakah ini emas?" ditanyanya dengan suara gemetar. Pak Rahman hanya mengangguk sambil tersenyum. Anggap ini rezeki dari Allah. Gunakan dengan bijak, ya." Seiring waktu, berita tentang Pak Rahman yang membawa emas mulai menyebar di desa. Awalnya, orang-orang tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang nelayan tua seperti Pak Rahman memiliki emas sebesar itu? Ditanya seorang tetangga dengan nada skeptis. Namun, setelah banyak warga melihat buah emas itu dengan mata kepala mereka sendiri, rasa skeptis berubah menjadi rasa kagum dan syukur. Setiap kali Pak Rahman kembali dari Pulau Ajaib, ia selalu membawa satu buah emas dan memberikannya kepada keluarga yang membutuhkan. Namun, ia melakukannya dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan keributan. "Aku tidak ingin desa ini menjadi tempat yang dipenuhi keserakahan," pikirnya. Ia hanya ingin membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, tanpa menciptakan rasa iri atau persaingan antar warga. Desa yang tadinya miskin perlahan mulai berubah. Dengan emas yang diberikan oleh Pak Rahman, beberapa keluarga yang sebelumnya kesulitan makan kini bisa membeli makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Anak-anak yang tadinya tidak bisa sekolah karena tidak mampu membeli buku dan seragam, kini mulai bersekolah dengan senyum di wajah mereka. Bahkan, ada beberapa keluarga yang memperbaiki rumah mereka yang hampir roboh, sehingga mereka tidak lagi khawatir kehujanan atau kepanasan. Tetapi, meskipun desa mulai makmur, Pak Rahman tetap hidup sederhana. Ia tidak pernah menyimpan emas untuk dirinya sendiri. "Aku sudah cukup dengan hidupku sekarang," katanya kepada seorang tetangga yang bertanya mengapa ia tidak menyimpan emas itu. "Rezeki ini bukan untuk aku nikmati sendiri. Ini adalah amanah dari Allah untuk berbagi kepada sesama." Namun, tidak semua orang di desa menerima perubahan ini dengan hati yang tulus. Ada beberapa orang yang mulai merasa iri dengan apa yang dilakukan oleh Pak Rahman. Mereka berpikir bahwa Pak Rahman pasti menyimpan banyak emas untuk dirinya sendiri. Kenapa dia hanya memberikan satu buah emas setiap kali? Pasti dia punya lebih banyak lagi, bisik seorang pemuda kepada temannya. Pemuda itu, yang bernama Karim, adalah seseorang yang dikenal tamak dan selalu ingin lebih. Suatu hari, Karim memberanikan diri untuk mendekati Pak Rahman. "Pak, kenapa tidak mengambil lebih banyak emas? Bukankah kau tinggal di pulau itu setiap hari? Kau bisa membawa lebih banyak untuk desa ini.
atau bahkan untuk dirimu sendiri, jika tanya dengan nada memaksa. Pak Rahman menatap Karim dengan tenang. Nak, keserakahan tidak akan membawa kebahagiaan. 1 buah emas sudah cukup untuk mengubah hidup kita. Jika aku mengambil lebih dari itu, aku melanggar amanah yang telah diberikan kepadaku, jawabnya dengan bijak. Namun, Karim tidak puas dengan jawaban itu. Ia merasa bahwa Pak Rahman menyembunyikan sesuatu. Kalau begitu, aku akan mencari tahu sendiri di mana kau mendapatkan emas itu, pikirnya. Karim mulai mengawasi setiap langkah Pak Rahman, berharap menemukan petunjuk tentang lokasi pulau ajaib yang penuh dengan emas itu. Ujian semakin berat bagi Pak Rahman ketika beberapa penduduk desa mulai memaksanya untuk memberitahu di mana ia mendapatkan emas itu. Suatu malam, sekelompok orang mendatangi rumahnya. Pak Rahman, katakan di mana pohon emas itu? Kita semua berhak mengetahuinya, teriak salah satu dari mereka dengan nada keras. Pak Rahman yang sedang duduk di depan rumahnya hanya tersenyum tenang. Maaf, aku tidak bisa memberitahu kalian. Ini bukan tentang kekayaan. Ini tentang menjaga keseimbangan dunia, jawabnya lembut. Namun, jawaban itu justru membuat beberapa orang semakin marah. Kau hanya ingin menyimpan emas itu untuk dirimu sendiri, teriak mereka. Meskipun Pak Rahman merasa sedih dengan sikap beberapa penduduk desa, ia tetap berusaha sabar. Ia tahu bahwa keserakahan adalah ujian terbesar bagi manusia. Di dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menjaga amanah MU. Lindungi desa ini dari keserakahan, dan bukakan hati mereka untuk menerima kebenaran." Pak Rahman percaya bahwa selama ia tetap teguh pada prinsipnya, kebenaran akan menang pada akhirnya. Keesokan harinya, Pak Rahman kembali ke Pulau Ajaib untuk menemui kura-kura emas. Setelah memanen buah emas seperti biasa, ia menceritakan semua kejadian di desanya. Wahai kura-kura, beberapa orang di desaku mulai menjadi serakah. Mereka ingin tahu di mana pohon emas ini berada. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Pak Rahman dengan suara penuh kekhawatiran. Kura-kura itu memandangnya dengan lembut. Pak Rahman, engkau telah membuktikan bahwa kebaikan dan kesederhanaan adalah harta yang paling berharga. Jangan biarkan keserakahan mereka merusak hatimu. Tetaplah berbagi dengan tulus, tetapi jangan pernah mengungkapkan keberadaan pohon ini. Ini adalah amanah kita, jawab kura-kura dengan suara penuh kebijaksanaan. Pak Rahman mengangguk, merasa tenang dengan nasihat kura-kura. Ia berjanji untuk terus menjalankan tugasnya dengan hati yang tulus, meskipun ia tahu bahwa ujian akan terus datang. Aku akan menjaga amanah ini, wahai kura-kura. Aku tidak akan membiarkan keserakahan menguasai desaku, katanya dengan tegas. Ia kembali ke desanya dengan hati yang kuat, siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Sejak pertemuan itu, Pak Rahman bertekad untuk terus berbagi rezeki yang ia peroleh dari pohon emas. Ia kembali ke desanya dengan membawa 1 buah emas lagi, dan kali ini ia memutuskan untuk memberikannya kepada seorang petani tua yang hidup sebatang kara. Petani itu dikenal oleh semua orang di desa, tetapi karena usianya yang sudah lanjut, ia tidak dapat lagi bekerja di ladang. Ketika Pak Rahman mengetuk pintu rumahnya, petani itu tampak sangat lelah dan putus asa. Siapa itu? Tanya petani tua dengan suara serak. Ini aku, Pak Rahman, jawabnya sambil tersenyum. Aku membawa sesuatu yang bisa membantumu. Ketika petani itu melihat buah emas yang berkilauan di tangan Pak Rahman, matanya membelalak lebar. Astaga! Ini emas? Dari mana kau mendapatkannya, kakek? Tanyanya dengan rasa ingin tahu dan harapan. Pak Rahman berkata, ini adalah rezeki dari Allah. Ambillah, gunakan ini untuk membeli benih dan alat pertanian agar kau bisa kembali bertani. Petani tua itu menatap Pak Rahman dengan penuh rasa syukur. Kau telah menyelamatkan hidupku, Pak Rahman. Semoga Allah membalas kebaikanmu, katanya sambil meneteskan air mata bahagia. Melihat senyum di wajah petani itu, hati Pak Rahman dipenuhi dengan rasa bahagia. Ia menyadari bahwa setiap buah emas yang ia berikan bukan hanya mengubah kehidupan seseorang, tetapi juga memberi makna bagi hidupnya sendiri.
Setiap kali ia melihat senyum di wajah orang-orang yang dibantunya, ia merasa lebih kaya daripada sekadar memiliki harta yang melimpah. Kisah kebaikan Pak Rahman mulai menyebar ke seluruh desa dan bahkan menjangkau desa-desa tetangga. Orang-orang datang untuk melihat orang tua yang dermawan ini, yang tanpa pamrih berbagi rezeki yang ia peroleh dari pulau ajaib. Ia tidak hanya menjadi sosok yang dihormati, tetapi juga dicintai. Pak Rahman tidak menjadikan emas sebagai ukuran keberhasilannya. Sebaliknya, ia terus menekankan pentingnya berbagi dan saling mendukung. Ingat, nak, harta yang paling berharga adalah kebaikan yang kita sebarkan kepada orang lain, ujarnya kepada anak-anak yang sering datang untuk mendengarkan ceritanya. Suatu sore, ketika banyak anak-anak berkumpul di sekelilingnya, Pak Rahman berkata, kalian harus ingat bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, akan membawa dampak besar. Ketika kalian berbagi, kalian tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memberi kebahagiaan untuk diri sendiri. Anak-anak itu mendengarkan dengan seksama, dan beberapa dari mereka mulai berusaha untuk membantu orang-orang di sekitar mereka, terinspirasi oleh kebaikan Pak Rahman. Dengan waktu, desa itu menjadi lebih harmonis, di mana orang-orang saling membantu, berbagi, dan menguatkan satu sama lain. Namun, meskipun kehidupan di desa semakin baik, ujian tetap saja datang. Karim, pemuda yang merasa iri, tidak berhenti berusaha untuk mendapatkan informasi tentang pohon emas. Ia mulai menghasut beberapa orang di desa untuk menekan Pak Rahman agar mengungkapkan lokasi pulau ajaib tersebut. Kita semua berhak mendapatkan emas itu, kata Karim. Kenapa kita harus bergantung pada kakek tua itu? Beberapa penduduk yang terpengaruh oleh kata-katanya mulai mendatangi Pak Rahman dan meminta agar ia memberitahu mereka di mana emas itu berada. Pak Rahman yang selalu sabar, menjawab dengan lembut, maaf, aku tidak bisa memberitahu kalian. Ini adalah amanah yang harus aku jaga. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Namun, jawaban itu justru membuat mereka semakin marah. Kau hanya ingin menyimpan semua untuk dirimu sendiri, teriak mereka. Hari-hari berlalu, dan tekanan dari kelompok tersebut semakin membesar. Meskipun hatinya berat, Pak Rahman berusaha untuk tetap tenang dan sabar, berdoa agar hati mereka terbuka dan mengerti makna dari berbagi. Pada puncaknya, sekelompok orang mendatangi rumah Pak Rahman dengan maksud untuk memaksa dia mengungkapkan lokasi pohon emas. Mereka mengelilingi rumahnya, berteriak dan menuntut jawaban. Dengan ketenangan yang luar biasa, Pak Rahman keluar dari rumahnya dan menghadapi mereka. Wahai saudaraku, apakah kalian tidak melihat betapa banyaknya orang yang telah terbantu dengan emas yang aku berikan? Kebaikan itu lebih berharga daripada emas yang bisa kita ambil, ucapnya dengan suara tenang tetapi penuh keyakinan. Mendengar kata-kata Pak Rahman, beberapa orang mulai ragu. Tapi kami ingin tahu di mana pohon itu, teriak seorang wanita. Pohon itu tidak hanya memberi kita emas, tetapi juga memberikan kita pelajaran tentang kehidupan, kata Pak Rahman. Hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa banyak kita bisa memberi dan berbagi dengan orang lain. Kata-katanya mengguncang hati beberapa orang di antara mereka. Mereka mulai menyadari bahwa kebaikan yang dilakukan Pak Rahman jauh lebih berharga daripada emas. Mungkin kita telah salah, bisik salah satu dari mereka. Akhirnya, kelompok itu mulai mundur, dan satu persatu mereka meminta maaf kepada Pak Rahman. Maafkan kami, Pak Rahman. Kami terjebak dalam keserakahan dan tidak melihat kebaikan yang kau lakukan. Pak Rahman tersenyum dengan tulus, semua orang bisa melakukan kesalahan. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Sejak hari itu, desa semakin bersatu. Mereka belajar untuk saling mendukung dan tidak membiarkan keserakahan menguasai hati mereka. Pak Rahman terus menjalani kehidupan yang sederhana, berbagi rezeki dari pohon emas dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada generasi muda. Kura-kura emas selalu ada di pulau, dan meskipun Pak Rahman tidak pernah mengungkapkan keberadaan pohon itu, ia tahu bahwa amanah tersebut akan tetap terjaga selama ia hidup. Di akhir hayatnya, Pak Rahman merasa puas dan bahagia, mengetahui bahwa kebaikan yang ia sebar telah mengubah banyak hidup. Ia meninggalkan warisan yang lebih berharga daripada emas,
sebuah pelajaran tentang cinta, kesederhanaan, dan kekuatan berbagi. Dan desa itu, yang dulunya sepi, kini menjadi tempat yang penuh tawa, kebahagiaan, dan saling berbagi, selamanya mengenang kakek tua yang baik hati.